Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Muna Meilani dengan NPM 2121-51014 dari kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hakikat kemampuan matematis dan gaya berpikir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Adapun daftar materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian koneksi matematis, yang kedua, pengertian gaya berpikir, yang ketiga, indikator dari koneksi matematis, yang keempat, kemampuan koneksi matematis, yang kelima, ruang lingkup koneksi matematis, yang keenam, jenis-jenis gaya berpikir, yang ketujuh, langkah-langkah mengetahui cara berpikir, dan yang kedelapan yaitu contoh gaya berpikir. Yang pertama yaitu pengertian koneksi matematis. Menurut Kusuma, koneksi matematis merupakan bagian dari kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun kaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menurut Kusuma, koneksi matematis adalah tingkat paling tinggi dari kemampuan berpikir matematis yang dapat diartikan pula sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika baik secara internal maupun eksternal, atau berhubungan dengan matematika itu sendiri maupun dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menurut NCTM. Menurutnya, koneksi matematis adalah keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain, dan keterkaitan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematika merupakan bagian penting yang harus mendapat penekanan di setiap jenjang pendidikan. Nah, jadi menurut NCTM ini, koneksi matematis adalah bagian penting dan tidak hanya berkaitan dengan matematika saja, tetapi terdapat keterkaitan antar topik matematika, matematika dengan disiplin ilmu lain, dan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Coxford, beliau menyatakan kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural menggunakan matematika pada topik lain, menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan, mengetahui koneksi antar topik dalam matematika. Nah, jadi menurutnya, koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural dengan menggunakan matematika pada topik lain dan dalam aktivitas kehidupan serta mengetahui koneksi antar topik dalam matematika. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis adalah keterkaitan antar topik matematika secara internal dan eksternal, di mana koneksi matematis ini sangat penting untuk ditekankan pada setiap jenjang di sekolah, dan koneksi matematis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, pengertian gaya berpikir. Yang pertama, menurut Sarbana dan Dina. Menurutnya, gaya berpikir adalah keragaman, keunikan yang berbeda dengan orang lain dengan menggunakan informasi yang diterimanya dan cara mengolahnya sebagai alat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Jadi, menurut Sarbana dan Dina, gaya berpikir adalah suatu alat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan, di mana terdapat keragaman dan keunikan yang berbeda dengan orang lain, yang menggunakan informasi yang diterimanya. Kemudian yang kedua,
menurut De Porter dan Hinarki. Gaya berpikir adalah cara mengingat dan memperhatikan detail dengan mengingat fakta-fakta, informasi-informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai aturan yang mudah. Nah, jadi menurut De Porter dan Hinarki, gaya berpikir adalah cara mengingat dengan mengingat fakta-fakta, informasi-informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai aturan yang mudah juga memperhatikannya dengan detail. Kemudian yang ketiga menurut Luciana. Menurutnya, gaya berpikir didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang yang relatif tetap dalam mengatur atau memproses suatu informasi, baik dalam menerima dan memunculkan kembali informasi ataupun memecahkan masalah. Nah, jadi menurut Luciana, gaya berpikir adalah suatu kecenderungan seseorang dalam mengatur ataupun memproses suatu informasi yang relatif tetap, baik dalam menerima dan memunculkan kembali informasi ataupun memecahkan masalah. Kemudian yang keempat menurut Uno. Menurutnya, gaya berpikir merupakan cara yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Nah, jadi menurut Uno, gaya berpikir adalah cara khas yang berhubungan dengan belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah suatu keragaman atau keunikan yang berbeda dengan orang lain dalam cara belajar, mengingat dan memperhatikan detail dengan menggunakan informasi yang diterimanya dan cara mengolahnya sebagai alat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, indikator koneksi matematis. Sumarmo memberikan beberapa indikator koneksi matematis yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama. Yang keempat yaitu mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang kelima yaitu menggunakan koneksi antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik lain. Kemudian NCTM menguraikan indikator koneksi matematika, yaitu yang pertama, saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep atau prosedural. Yang kedua yaitu menyadari hubungan antara topik dalam matematika. Yang ketiga yaitu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu memandang matematika sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima, menggunakan ide-ide matematis untuk memahami ide matematik lain yang lebih jauh. Dan yang keenam yaitu menyadari representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama. Kemudian ULEP menguraikan indikator kemampuan koneksi matematika, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik, hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal. Yang kedua yaitu menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi yang baru. Yang ketiga yaitu menyadari hubungan antar topik dalam matematika. Dan yang keempat yaitu memperluas ide-ide matematika. Kemudian Gordah memaparkan lebih rinci indikator koneksi matematika yang dapat digunakan, yakni yang pertama yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar topik matematika. Yang ketiga yaitu menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang
keempat yaitu memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima yaitu mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur yang lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang keenam yaitu menerapkan hubungan antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik di luar matematika. Selanjutnya yaitu mengenai kemampuan koneksi matematis. NCTM merumuskan bahwa koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus mendapat penekanan di setiap jenjang pendidikan. Koneksi matematis terbagi dalam 3 macam, yaitu koneksi antar topik matematis, koneksi dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain, dan koneksi dengan dunia nyata. NCTM juga menyebutkan tujuan siswa memiliki kemampuan koneksi matematis agar siswa mampu yang pertama yaitu untuk mengenali dan menggunakan koneksi antara gagasan-gagasan matematik. Yang kedua yaitu memahami bagaimana gagasan-gagasan matematik saling berhubungan dan berdasar pada satu sama lain untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang koheren atau yang padu. Dan yang ketiga yaitu untuk mengenali dan menerapkan matematika baik di dalam maupun di luar konteks matematika. Sedangkan 3 tujuan koneksi matematis di sekolah menurut NCTM yaitu yang pertama untuk memperluas wawasan pengetahuan siswa. Nah, dengan koneksi matematis, siswa diberi suatu materi yang bisa menjangkau ke berbagai aspek permasalahan baik di dalam maupun di luar sekolah. Sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa tidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari saja, tetapi secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan kualitas hasil belajar secara menyeluruh. Yang kedua yaitu memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan materi yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup koneksi matematis. Menurut NCTM, ada 2 tipe umum koneksi matematika, yaitu yang pertama modeling connection, merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Kemudian yang kedua yaitu mathematical connection, merupakan hubungan antara 2 representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Nah, dari kedua tipe umum koneksi matematika tersebut mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama aspek koneksi antar topik matematika. Aspek ini dapat membantu siswa menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan suatu situasi permasalahan. Yang kedua yaitu aspek koneksi matematika dengan disiplin ilmu lain, yaitu aspek ini menunjukkan bahwa matematika sebagai suatu disiplin ilmu selain dapat berguna untuk pengembangan disiplin ilmu yang lain, juga dapat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi lainnya. Dan yang ketiga yaitu aspek koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Aspek ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oxford mengemukakan terdapat 3 aspek yang berkaitan dengan koneksi matematika, yaitu yang pertama penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema seperti perubahan atau change, data dan bentuk atau shape yang dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu proses matematika. Proses matematika meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning.
4 kategori aktivitas ini akan terus berlangsung selama seseorang mempelajari matematika. Agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam, mereka harus dapat membuat koneksi di antara representasi, aktivitas aplikasi, problem solving, dan reasoning, yang membutuhkan berbagai pendekatan matematika sehingga siswa dapat menemukan koneksi. Dan yang ketiga yaitu penghubung-penghubung matematika, seperti fungsi, matriks, algoritma, variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematika yang menjadi penghubung ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya berpikir. Guilford menyatakan ada 2 jenis gaya berpikir, yaitu berpikir divergen dan berpikir konvergen. Hal ini terjadi karena berfungsinya otak manusia, yaitu belahan otak kiri yang bersifat ilmiah, kritis, logis, dan belahan otak kanan yang bersifat holistik, humanistik, kreatif. Gaya berpikir divergen cenderung didominasi oleh otak kanan. Gulo menyatakan bahwa berpikir divergen bertitik tolak dari suatu peristiwa menuju ke berbagai kemungkinan. Artinya, ketika seseorang berpikir divergen, ia akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan yang tidak berhubungan dengan permasalahan awal atau konsep yang sedang diperbincangkan. Ia akan berpikir dan berimajinasi sehingga akan menghasilkan begitu banyak solusi atas suatu permasalahan. Sedangkan gaya berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki guna menelaah konsep-konsep dan melihat kegunaan konsep. Selanjutnya, gaya berpikir konvergen dapat disejajarkan dengan gaya berpikir vertikal yang berpikir sistematis dan terfokus serta cenderung untuk mengelaborasi atau meningkatkan pengetahuan yang ada. Kemudian, Tobias mengelompokkan menjadi 4 jenis gaya berpikir, yaitu yang pertama gaya berpikir sekuensial konkret. Gaya berpikir sekuensial konkret berarti memiliki persepsi konkret dan pengaturan sekuensial. Artinya, bahwa mahasiswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret cenderung memahami konteks matematika lebih mudah karena memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah tentang fakta-fakta, data, rumus, dan aturan secara nyata dan mampu menyimpan dan menyusun informasi tersebut secara teratur dalam memorinya. Yang kedua yaitu gaya berpikir sekuensial abstrak. Realitas bagi mahasiswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak adalah dunia teori metafisis dan pemikiran abstrak dengan proses berpikir logis, rasional, dan intelektual. Mahasiswa suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi dan menghargai orang-orang atau kejadian yang teratur rapi. Yang ketiga yaitu gaya berpikir acak abstrak. Gaya berpikir acak abstrak adalah gaya berpikir yang menuntut pada penyerapan informasi melalui pemikiran logika dan informasi yang diperoleh tidak disusun secara sistematis, akan tetapi mereka memiliki kemampuan mengingat yang baik dari informasi yang ada. Selain itu, mahasiswa tidak mau terikat dengan lingkungan teratur, mereka cenderung berpikir bebas tanpa batas. Yang keempat yaitu gaya berpikir acak konkret. Pemikir acak konkret mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensial konkret, mereka berdasarkan pada kenyataan tetapi ingin melakukan pendekatan coba salah atau trial and error. Karenanya, mereka sering melakukan lompatan intuitif yang diperlukan untuk pemikiran kreatif yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah mengetahui cara berpikir. John Park Letelier
merancang sebuah tes untuk mengetahui seseorang, termasuk ke dalam karakter cara berpikir matematika yang mana. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama yaitu peserta didik diminta membaca setiap kelompok yang terdiri dari 4 kata. Yang kedua yaitu peserta didik diminta memilih 2 kata dari 4 yang paling menggambarkan dirinya. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam kegiatan ini. Peserta didik menjawab berbeda-beda, yang terpenting adalah kejujuran mereka. Yang ketiga yaitu, setelah peserta didik menyelesaikan tiap butir dari tes tersebut, huruf-huruf dari kata yang telah dipilih dilingkari pada setiap nomor dalam 4 kolom yang tersedia. Kemudian yang keempat, jawaban pada kolom 1, 2, 3, 4 dijumlahkan kemudian masing-masing kolom dikalikan 4. Yang kelima yaitu kotak dengan jumlah perkalian terbesar, itulah yang menunjukkan cara berpikir mereka. Kemudian yang terakhir yaitu contoh gaya berpikir. Contoh dari gaya berpikir sekuensial konkret yaitu yang pertama, menerapkan gagasan dengan cara yang praktis. Yang kedua yaitu menghasilkan sesuatu yang konkret dari gagasan yang abstrak. Yang ketiga yaitu bekerja dengan baik sesuai batas waktu. Yang keempat bekerja dengan sistematis. Yang kelima mencermati sesuatu sampai hal sekecil-kecilnya. Dan yang keenam yaitu menginterpretasikan sesuatu secara harfiah atau logika. Kemudian contoh dari gaya berpikir sekuensial abstrak yaitu yang pertama, mengumpulkan data sebelum membuat kesimpulan. Yang kedua yaitu menganalisis dan meneliti gagasan. Yang ketiga yaitu menggambarkan urutan peristiwa secara logis. Yang keempat yaitu menggunakan fakta untuk membuktikan suatu teori. Dan yang kelima yaitu mudah memahami sesuatu apabila mempelajarinya dengan mengamati, bukan mengerjakannya. Kemudian contoh dari gaya berpikir acak konkret yaitu yang pertama, memiliki sikap eksperimen yang diiringi dengan perilaku kurang struktur. Kemudian yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga yaitu memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif. Yang keempat yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Dan yang kelima, lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Kemudian yang keempat, contoh gaya berpikir acak abstrak, yaitu yang pertama, menciptakan situasi damai dengan orang lain. Kemudian yang kedua, menyadari kebutuhan emosional orang lain. Yang ketiga yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan caranya sendiri. Yang keempat, memiliki banyak prinsip umum dengan siapa saja. Yang kelima, berperan serta dengan antusias dalam pekerjaan yang disukai. Dan yang keenam yaitu mengambil keputusan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat koneksi matematis dan gaya berpikir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.